Pertanyaan ini sudah ada ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang lalu dan selalu relevan. Pertanyaan tentang eksistensi, penciptaan, dan asal mula kehidupan. Pertanyaan itu adalah, untuk apa ada Tuhan? Anda boleh ikut menjawab pertanyaan ini dan boleh skip video ini apabila video ini Anda anggap mengganggu iman Anda. Jadi nggak usah diteruskan untuk menonton video ini. Anda juga bisa mencari celah untuk menghujat, untuk menyalahkan, untuk menyudutkan, atau boleh juga Anda mengatakan untuk mengkritisi pertanyaan ini. Tapi yang jelas pertanyaan ini bukan berasal dari saya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan puluhan ribu tahun yang lalu sudah ada. Mungkin sejak adanya manusia, sejak adanya pertanyaan tentang eksistensi kehidupan, atau pertanyaan tentang awal mula kehidupan. Pertanyaan itu adalah, untuk apa ada Tuhan? Sahabat Bahtera, mungkin saja karena kita tidak bisa merekonstruksi kehidupan begitu detail, maka mungkin saja awal mula kehidupan mereka tidak mempertanyakan tentang awal mula hidup ini dari mana. Karena makhluknya masih sedikit, atau yang disebut manusia masih sedikit, nggak ada persaingan, tidak ada hukum rimba, tidak ada ketakutan, dan semuanya baik-baik saja. Semuanya damai, semuanya bisa berjalan seperti apa adanya. Tapi kemudian ketika mulai timbul ketakutan akan hidup, musim yang silih berganti yang nggak bisa diprediksi saat itu. Ada bencana alam, ada hewan-hewan buas, terancamnya kehidupan. Maka mungkin saja pertanyaan pertama itu muncul. Ketika kita takut, lalu kemudian kita mencari sandaran. Siapakah yang lebih besar dari ini semua yang bisa melindungiku? Dan pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang sepanjang masa selalu ada. Siapakah penciptaku? Untuk apa pencipta itu ada? Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu timbul penggalian-penggalian. Maka istilah sang pencipta pun muncul karena ada pertanyaan, siapa yang menciptakan semua ini? Tentu kalau tidak ada pertanyaan itu tidak akan muncul sang pencipta. Pun demikian dengan apa yang kita sebut Tuhan. Untuk apa Tuhan ada? Karena ditanyakan. Karena kita menanyakan eksistensi, karena kita menanyakan asal mula, karena kita takut terhadap sesuatu dan ingin berlindung kepada sesuatu yang lebih besar. Kita khawatir tentang hari esok, dan kita berharap ada yang menjamin keselamatan kita, kesehatan kita, hidup kita. Maka kemudian kita berpikir bahwa satu-satunya yang bisa menjamin itu semua adalah sesuatu yang lebih besar daripada manusia dan hidup itu sendiri. Mereka menyebut Tuhan. Lalu kalau kita bertanya dengan hal-hal yang realistis, untuk apa ada Tuhan? Kira-kira Anda akan menjawab apa ketika ada pertanyaan, untuk apa ada Tuhan? Bukankah kalau kemudian kita tidak membahas Tuhan,
dan kita anggap itu tidak ada, kehidupan juga akan berlangsung seperti ini. Tapi kemudian Anda juga pasti akan memberikan argumen. Anda mengakui Tuhan ada atau tidak, ya Tuhan tetap bekerja. Bukankah itu sebuah pemikiran yang dipaksakan? Karena kehidupan ini digulirkan oleh atau tidak, oleh tanpa, kita nggak ada yang tahu. Kita hanya berasumsi karena kita takut. Ada yang takut hidup setelah mati ini akan kemana? Setelah kita mati kita akan kemana? Kalau kita banyak berbuat salah, kita akan diapain? Kalau kita berbuat baik, dapat apa? Pikiran-pikiran genit ini kemudian memunculkan konsekuensi. Ada reward dan ada punishment. Karena kegenitan pikiran. Maka kemudian mau tidak mau, Tuhan hadir. Tuhan hadir untuk menjawab itu semua. Setelah ada pertanyaan. Nah, bagaimana apabila pertanyaan itu tidak ada? Bagaimana apabila kita tidak pernah takut? Kita bertanggung jawab penuh terhadap hidup. Dan kita tidak takut hari esok, kita tidak cemas. Kita bisa menerima semua hal dengan lapang dada, dengan keikhlasan. Nah, ketika semua itu kita terima, kita tidak takut hari esok. Kita yakin dengan apa yang kita lakukan saat ini dan kita tidak takut juga akan kehidupan setelah kematian itu seperti apa. Maka, perlukah ada Tuhan yang dihadirkan untuk menjamin itu semua? Untuk apa Tuhan ada? Sekali lagi, kalau pertanyaan ini muncul di hadapan Anda dan Anda harus menjawab, untuk apa Tuhan ada? Sebutkan mungkin ya. Sebutkan satu saja hal esensial yang memberikan dasar argumentasi mengapa Tuhan itu harus ada. Mengapa? Mengapa ia harus ada? Atau jangan-jangan Anda juga akan memberikan argumentasi dengan dasar-dasar argumen kitab suci. Tuhan itu memang harus ada, karena sudah disebutkan di dalam kitab-kitab suci. Kalau kita melihat bukan atas dasar itu, lalu kira-kira secara realistis dan mampu kita cerna, apa jawabannya? Mengapa Tuhan harus ada? Atau bukan harus, mengapa Tuhan itu ada? Hal esensial yang realistis itu apa bagi Anda? Karena kalaupun Anda mengerjakan semua tindakan-tindakan di dalam kehidupan dan tidak ada Tuhan, di dalam pikiran Anda ya, tidak ada Tuhan, toh semuanya juga akan berjalan. Lalu kalau semuanya berjalan, mengapa? Mengapa Tuhan itu harus ada? Mengapa Tuhan itu ada? Kalau orang takut, dia butuh sandaran. Kalau orang gelisah, dia butuh obat. Kalau orang butuh hadiah karena dia merasa sudah berbuat banyak. Kalau orang harus ada hukuman karena kalau tidak ada hukuman dia akan berbuat jahat. Maka itu bisa jadi. Bisa jadi Tuhan harus lahir untuk menjawab itu semua.
Tapi sekali lagi, kalau kemudian kita mencari hal-hal yang bisa kita lihat secara realistis, yang bisa kita cerna dengan akal kita, kira-kira jawabannya apa? Jawaban ketika pertanyaan itu muncul di depan Anda. Mengapa Tuhan itu ada? Mengapa Tuhan itu harus ada? Baik, di samping video ini saya juga sedang mencoba perangkat video baru. Jadi kalau Anda lihat beberapa video saya itu berubah-ubah ya, image gambarnya itu berubah-ubah. Karena saya senang seni, jadi saya selalu mencoba menggunakan perangkat yang berbeda, dengan pencahayaan yang berbeda, dengan editing yang berbeda. Dan saya selalu senang melihat hasilnya ketika sudah diputar di YouTube. Dan kali ini juga dalam rangka mencoba perangkat baru untuk menghasilkan gambar video baru. Tapi jangan lupa, pertanyaannya. Silahkan jawab di komentar bila pertanyaan itu muncul di depan Anda. Apa yang akan Anda jawab untuk itu? Mengapa Tuhan itu ada? Mengapa Tuhan itu harus ada? Untuk siapa?